Perselingkuhan. Hani yang mendengarkannya pun mengerucutkan bibirnya. Dia merasa kesal karena Reja sempat pacaran di masa lalu meski hanya 2 jam. Sebab Hana tak pernah pacaran, dia hanya dekat dengan Pero, itu pun tidak ada perasaan lebih antar keduanya. Namun dia juga merasa senang karena Reja bisa menjaga diri dari godaan sang mantan berbisa seperti Amira. Apa cuma Amira mantan kamu, Mas? Tidak ada yang lain? Hana menatap Reja dengan tatapan penuh selidik. Tidak ada, aku tidak senakal itu. Aku akui aku banyak dosa, tapi Gina tidak termasuk di antaranya. Ujar Reja penuh ketegasan, membuat Hana tersenyum lega. Alhamdulillah aku lega dengarnya, Mas. Balas Hana tersenyum lembut, membuat Reja menarik sudut bibirnya. Ada perasaan hangat yang menjalar dalam hatinya melihat senyuman manis yang terpasang di wajah teduh istrinya. Kenapa kamu lega? Apa karena kamu tidak ingin punya suami yang pernah melakukan zina? Tanya Reja pada Hana yang menatapnya dengan sorot mata yang teduh. Bukan aku tidak ingin, Mas. Aku hanya takut dosa zina yang kamu lakukan akan berimbas pada anak gadis kita kelak. Begitu juga rumah tangga kita pasti akan diterpa masalah karena ada wanita yang telah kamu sakiti. Ada raga wanita yang sudah kamu rusak. Ada harga diri seorang ayah yang telah kamu injak-injak. Dan ada perasaan seorang ibu yang telah kamu hancurkan. Karena kamu telah merusak anak gadis mereka. Hana berkata bijak, membuat Reja tertegun. Pria tampan itu membayangkan apa yang Hana katakan terjadi tadi. Bila dia sempat merusak seorang wanita, pastilah dia akan menyakiti banyak hati manusia. Termasuk seorang ayah yang akan hancur karena anak gadis yang disayanginya rusak olehnya. Namun beribu-ribu alhamdulillah Reja ucapkan dalam hati karena dirinya tak melakukan hal keji itu. Percayalah Hana, aku tidak sejahat itu merusak anak gadis orang karena aku tahu betul dampak dari zina. Tegas Reja sungguh-sungguh membuat Hana menganggukkan kepalanya percaya. Aku percaya, Mas. Walaupun kamu pernah melakukannya di masa lalu, aku akan tetap memaafkanmu dan menerimamu sebagai suamiku. Kenapa begitu gampang kamu memaafkannya? Semua kesalahanmu akan aku maafkan dan aku berikan kesempatan untuk memperbaikinya, tapi tidak untuk perselingkuhan, Mas. Ujar Hana lembut, membuat Reja tertegun. Kenapa tidak untuk perselingkuhan? Tanya Reja serius. Karena perselingkuhan itu pengkhianatan akan sangat sulit untuk dimaafkan, apalagi untuk dilupakan. Contohnya saja, aparat negara bila berkhianat pada negara, maka hukuman yang dia dapatkan yaitu hukuman mati. Seorang hamba bila berkhianat pada Allah, maka hukuman yang ia dapatkan neraka bila tidak bertaubat hingga akhir hayat. Dua contoh itu aku berikan dapat menjelaskan bahwa pengkhianatan itu adalah kesalahan fatal yang apabila dilakukan hukuman bagi pelaku bukan main-main, Mas. Hana berkata penuh penekanan dengan suara lembutnya, membuat Reja merasa was-was. Dia takut bila suatu hari nanti membuat kesalahan fatal itu dan membuat Hana pergi jauh. Reja menatap Hana dengan sudut mata yang berbeda. Jujur saja dalam hatinya Reja memuji Hana, meski istrinya itu gadis desa dan tidak berpendidikan tinggi. Wawasan dan pengetahuan Hana serta kemampuan Hana dalam berbicara membuat Reja terpukau. Perasaan hangat dan berbunga-bunga dalam hati Reja tak mampu dijabarkan dengan kata-kata. Saat ini dia ingin mendekap Hana, memeluk erat tubuh wanita cantik itu dan mengatakan, "Hana, aku cinta kamu." Reja membelai pipi Hana lembut. Tangan kirinya menarik pinggang istrinya itu hingga jarak keduanya terkikis. "Hana, maukah kamu memulai pernikahan ini dari awal lagi?" Tanya Reja sungguh-sungguh, penuh kemantapan hati menatap lekat bola mata coklat istrinya. Dek. Hana tersentak kaget mendengar ungkapan hati Reja. Wanita cantik itu menatap dalam bola mata Reja mencari kejujuran dan kesungguhan di dalamnya. "Mas, aku tahu kalau aku sudah banyak melukaimu, tapi asal kamu tahu kalau aku tidak pernah bermaksud melukaimu. Aku adalah orang yang kaku dalam mengutarakan perasaan. Aku juga adalah laki-laki yang tidak romantis, tapi satu hal yang pasti, aku adalah laki-laki setia.
Sampai detik ini aku belum pernah mengkhianati siapapun, baik itu teman atau rekan kerja. Dan aku yakin aku juga akan setia dengan kamu. Jadi Hana, maukah kamu menjalin hubungan dari awal? Reja berkata sungguh-sungguh menatap lekat wajah Hana yang bersemu merah. Pria tampan itu tak dapat lagi menahan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Masa bodoh tentang cinta, dia tidak tahu apa itu cinta dan bagaimana rasanya jatuh cinta. Serta dia juga tak tahu tanda-tanda jatuh cinta. Dia hanya merasa nyaman dan tak ingin Hana bersama dengan laki-laki lain. Bisa mati berdiri Reja bila melihat Hana bersanding dengan pria lain. Katakanlah dia pria bodoh yang tak menyadari rasa cintanya pada istrinya sendiri. Namun jangan salahkan dia karena tak tahu akan hal itu. Sebab masa mudanya terjaga dan pergaulannya tak bebas seperti anak muda yang lain. Apa kamu mencintaiku, Mas? Tanya Hana serius membuat Reja terdiam. Cinta? Apakah pria itu mencintai Hana? Reja tak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan Hana. Dia masih belum mengenali apa itu cinta. Aku tidak tahu, Han, ujar Reja pelan membuat Hana merasa kecewa. Tapi aku merasa nyaman dengan kamu. Aku tidak ingin kamu dekat dengan pria lain. Aku tidak suka kamu tersenyum manis dengan pria lain. Rasanya aku ingin mengamuk melihat kamu mengobrol dengan pria lain. Perasaan aneh yang dirasakan secara tiba-tiba hari ini karena kehadiran sosok Pero tadi di mall membuat posisi Reja terasa terancam. Dia takut bila suatu hari nanti sosok Pero datang, membuat Hana merasa sangat nyaman dan pergi meninggalkan Reja sendirian. Hana tersenyum cerah. Wanita cantik itu merasa bahagia mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Reja. Meski tidak ada kata cinta, akan tetapi Hana tahu ada makna cinta yang tersilat dalam perkataan Reza. Aku mau, Mas, jawab Hana semangat membuat Reja tersenyum lebar. Pria tampan itu memeluk erat tubuh Hana. Tanpa sadar dia mencium puncak kepala Hana bertubi-tubi. Keduanya saling tersenyum cerah, mengungkapkan perasaan hangat yang menjalar dalam hati mereka melalui pelukan hangat tersebut. Reja melonggarkan pelukannya. Pria tampan itu membelai pipi Hana. Tatapan keduanya bertemu. Tidak ada lagi tatapan dingin dan acuh yang Reja perlihatkan, karena sudah terganti dengan tatapan lembut penuh perasaan. Apa kamu mencintaiku? Tanya Reja datar. Malu-malu Hana menganggukkan kepalanya membuat Reja tersenyum cerah. Kalau begitu ajari aku untuk mencintaimu, Hana. Tegas Reja membuat Hana langsung mendongak, menatap dalam bola mata Reja yang menatapnya serius. Dengan senang hati aku akan mengajarimu, Mas. Hana berkata lembut dengan sungguh-sungguh. Perlahan Reja mendekatkan bibirnya dengan bibir Hana. Pria tampan itu mencium lembut bibir ranum dan manis itu. Jantung keduanya berdegup kencang untuk pertama kalinya. Mereka berciuman dengan perasaan saling suka. Hana melingkarkan kedua tangannya di leher Reja, bahkan wanita itu berjinjit. Kaku, sangat kaku. Keduanya sangat kaku karena tak ada yang ahli di antara keduanya. Belum sampai 1 menit, Reja sudah lebih dulu melepaskannya karena dia merasa susah bernapas. Begitu juga dengan Hana, keduanya menghirup udara di sekitar mereka. Keduanya tersenyum malu karena merasa bodoh tak tahu bagaimana caranya ciuman. Maaf, ujar keduanya serempak membuat Reja dan Hana saling tersenyum malu. Mereka ingin meminta maaf karena tak pandai, namun siapa sangka keduanya mengucapkan kata maaf serempak. Kita lanjut lagi ya, ajak Reja membuat Hana malu-malu menganggukkan kepalanya samar. Saat Reja ingin mencium Hana kembali, suara perut Hana berbunyi membuat momen romantis tersebut gagal. Sepertinya kita butuh banyak asupan makanan agar tubuh kita bertenaga, Han, ujar Reja tersenyum penuh arti.